Padahal dulu kalau kita pikir Al-Abbas, apa yang dia takuti? Dia adalah ketua kabilah. Bani Hashim itu ketuanya adalah Al-Abbas. Tapi inilah dinamika. Seorang pemimpin ini punya dinamika sendiri. Walaupun dia ketua kabilah, tapi dia tidak ingin jatuh. Kalau ketua kabilahnya sudah masuk Islam sedangkan rakyatnya belum, ditinggal, nanti kan akan terjadi seperti semboyan slogan dalam bahasa Inggris ya, the king without the kingdom katanya. Saya ketua kabilah tapi rakyatnya tidak ada yang nurut, gimana? Kehilangan kan? Abbas tidak mau seperti itu. Dia juga pengen survive, tetap menjadi sebuah ketua kabilah. Dia siasat. Kita sering mendengar ceritanya An-Najasyi. Najasyi itu adalah seorang raja masuk Islam. Tapi dia gagal mengislamkan masyarakatnya. Apa yang dia lakukan? Dia merahasiakan keislamannya. Sampai akhir hayatnya ketika meninggal tidak seorang pun yang menyolatkan dia. Tidak ada yang tahu kalau dia itu masuk Islam dari masyarakatnya. Bahkan ketika para pendetanya mulai mencurigai, ini Najasyi ini gelagatnya sudah beda. Nggak seperti dulu masuk Islam ini. Sehingga gara-gara apa? Mereka melihat indikasi kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah bersama Ja'far bin Abi Thalib. Begitu sambutannya hangat di hadapan Najasyi. Interaksinya begitu intens ya dengan orang Arab ini, orang muhajirin. Ada mulai indikasi-indikasi yang akhirnya menjadikan Al-Batariqah, pendeta-pendeta Kristen, Nasrani di Najasyi mulai curiga. Ini Najasyi ini berarti sudah berganti agama. Seperti ketika antum mulai jenggotan, bapaknya mulai curiga, mulai celananya dipotong. Mana ini? Jangan-jangan. Mulai ditanya, diinterogasi. Nak, kamu kemana nak? Sama siapa? Ngaji kamu ya? Sama siapa? Kok jenggotan kayak gini? Sama teroris itu. Mulailah di kondisi yang sama berlaku pada Najasyi. Dia raja, tapi kan dia punya bawahan, dia punya para pendeta. Akhirnya para pendeta bersepakat menginterogasi Najasyi. Mereka berkumpul, mereka semuanya membawa kitab mereka. Mereka membacakan ideologi-ideologi Nasrani kepada Najasyi. Bahwasanya ajaran kita adalah semacam ini. Kemudian mereka bertanya kepada Najasyi, bagaimana dengan kamu? Apakah masih menetapi ajaran-ajaran ini? Ditanya, ini di depan sidang umum raja. Tapi dia juga butuh pembelaan. Dia seorang diri. Apalah artinya raja kalau dia seorang diri? Apalagi antum seorang anak, seorang suami yang seorang diri. Ada mertua, ada ibu, ada tetangga, ada pimpinan, ada RT, ada yang lainnya. Seorang diri. Najasyi pun demikian. Namun Najasyi bijak. Dia sudah memprediksi, dia orang yang cerdas, seorang raja bukan sembarangan. Dalam sejarahnya Najasyi itu adalah dulu seorang fighter yang luar biasa. Dia dulu mantan budak. Mantan budak diperjualbelikan di Mekah. Pernah jadi budak dijual-belikan di Mekah. Ketika dimerdekakan dia pulang kampung ke Najasyi. Dia meniti karir sampai akhirnya bisa menjadi raja di negeri Habasyah. Subhanallah, ini sebuah perjalanan yang luar biasa. Dari mantan budak diperjualbelikan di Mekah, ketika punya kesempatan merdeka pulang kampung, memulai karir. Bukan menjadi juragan lagi, raja. Dan bisa itu. Sehingga ini adalah orang cerdas ya. Najasyi ini bukan sembarang orang. Dia sudah melihat bahwasanya ini saya akan banget disidang oleh sekian banyak pendeta. Dia siapkan tulisan la ilaha illallah. Dia masukkan ke dalam sakunya. Kemudian dia memakai jubah kebesaran seorang raja, ditutup sehingga tidak kelihatan tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika ditanya, bagaimana kamu? Apakah masih menetapi ajaran kita ini? Najasyi mengatakan, saya masih menetapi agamaku ini, katanya. Cerdas. Ya.
Kita pun juga perlu seperti itu. Nah, kamu udah mulai jenggotan seperti itu, kamu sudah mulai potong celana, kamu ini apa maunya? Mau jadi teroris dah? Pak, kita bilang kepada bapak kita, Pak, saya itu anak bapak enggak dilatih nyuci baju toh Pak. Kalau celana saya panjang terus kan kotor, saya risih Pak. Biar bersih, saya itu belum mulai ngerti bersih, diajari bersih, celananya biar bersih gitu loh Pak. Jangan dipotong sampai setengah betis. Kalaupun setengah betis bilang, Pak inilah anak muda zaman sekarang, modis. Diplomatis. Padahal bukan modis dia, tapi apa? Biar tidak isbal. Ini generasi tua Bapak, ini tidak tahu generasi muda sekarang. Generasi muda sekarang itu, oh yang perempuan saja setengah paham, masa yang laki panjang Pak. Modis Pak, ini modern kita ini gitu loh. Kalau jenggotan, Pak di TV itu bintang film itu penyanyi si Ahmad itu siapa itu yang tahu sendiri ya. Jenggotan, ini modis anak muda sekarang Pak. Kan mulai bertahap, mulai ngeliat loh anakku sekarang mulai sholat, ini bukan modis ini mah. Mulai rajin sholat, mulai ngaji. Tapi tidak apa-apa, ini modis Pak. Diplomatis. Suatu saat Bapak akan tahu. Tapi kan tidak shock ya. Yang kemarin Pak masih ke karaokean. Pak ayo ke karaokean berangkat bareng, diajak ke karaokean tidak mau. Sekarang malah ngaji. Bapaknya kan shock. Kemarin anaknya ngamuk gara-gara tidak diizinkan berenang pakai bikini. Lalu sekarang kok pakai jilbab, bapaknya bingung kan. Ini kan butuh waktu untuk bisa bapak itu menata hati. Agar bisa apa? Bisa menerima kondisi itu gitu. Jadi tidak buru-buru Mas Fani ya. Jadi butuh strategi. Kemudian yang ketiga, tentu doa ya, jangan lupa doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku tidak tersekam. Ini kira-kira gitu Mas Fani ya. Oke. Masih banyak yang harus kita bicarakan Iya. Mas Fani.